Ia adalah seorang dai atau pendakwah yang pada saat itu dipanggil ke kediamannya Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia diamanatkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya. Dan dai yang terkenal dengan penyuka kopi dan begitu kental dengan aksen Betawinya ini kini menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dan gebrakannya adalah tahun 2025 BPJPH ini mengeluarkan 3 juta sertifikat halal untuk UMKM yang dipatok dengan harga Rp230.000 saja. Siapa dia? Inilah Kabinet Merah Putih bersama saya, Anita Dewi. 30 menit Kabinet Merah Putih episode kali ini bakal berbincang asyik dengan Haikal Hasan Baras yang beken disapa Babe Haikal. Memiliki segudang pengalaman dan prestasi, Babe Haikal ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Sebagai Kepala BPJPH, Babe Haikal memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan kualitas dan keandalan produk halal di Indonesia. Babe Haikal lahir di Jakarta 21 Oktober 1968. Pria keturunan Arab Indonesia ini adalah seorang pendakwah yang dikenal luas dengan ciri khas logat Betawinya yang melekat. Tak hanya pendakwah, Babe Haikal juga berperan sebagai motivator yang memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui ceramah-ceramahnya yang kerap membahas kehidupan dan nilai-nilai keagamaan. Nama Haikal Hasan semakin mencuat di publik ketika dirinya terlibat dalam aksi 212 pada tahun 2016. Kiprahnya di dunia politik juga tak bisa diabaikan. Pada Pilpres 2019, Babe Haikal dipercaya menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dukungan dan loyalitasnya kepada Prabowo Subianto pun tetap berlanjut, terlihat dari perannya sebagai pendukung pada Pilpres 2024. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya lagi asik bikin kopi nih, Be. Tanggung, udah mendidih barusan. Oke. Teduh dulu Iya, udah silakan lanjutin dulu deh, Be. Udah mendidih soalnya. Iya, Be. Ini kopi apa nih, Be? Jenisnya? Ini kopi. Arabica. Nah, ini udah diseduh, dipakein air gula Jawa. Ini emang biasa Babe langsung yang buat, Be? Ini bukan cuma gara-gara syuting, Po. Emang gitu? kita begini seharian-harian. Kalau nggak tugas di kantor, udah pulang tugas, udah deh. Di situ aja deh ngobrolnya. Di sini ya? Deh, nggak enak. Tuan rumahnya duduk, Berarti tamunya saya bawa diri, ya. Ke sini ya? Boleh, Oke. sip. Ayo. Kopi. Alhamdulillah. Oke, Be. Di atas ya. Gue takut Oh, tumpah. iya, takut jatuh, Gua takut benar-benar juga, tumpah. Takut hilaf juga, Be. Takut Belum hilang. waktunya buka, ya Belum kan? waktunya kita udah minum. Ntar. Terima kasih kedatangannya. Iya, Babe. Ini ngomong-ngomong udah berapa nih, Be? Cabangnya? Kedai kopi Babe Haikal. Jadi gini, awalnya itu ada temen punya warung kopi, nggak laku, nggak maju. Gue udah pakai nama lu deh. Ya pakai aja, saya bilang gitu. Jadi pinjem gitu aja namanya Iya, itu ya? pakai aja, tapi lu jangan berbuat yang nggak bener. Ntar nama gue yang kena. Babe, kita kan tahu ya, rakyat Indonesia ini mayoritas Muslim nih, Be. Iya. Dan tentunya, Be, mengkonsumsi suatu hal atau produk halal itu menjadi suatu kewajiban nih, Be. Wah, masuk nih barang. Nah, ini dia. Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepanjangan ya, Badan Halal aja deh nggak apa-apa. BPJPH. Iya, Oke. Badan Halal boleh. Badan Halal boleh ya, Be. Nah, kira-kira jaminannya apa nih, Be? Kita punya sertifikat halal yang sangat ketat, bahkan paling ketat, salah satu yang paling ketat di dunia. Kenapa? Karena yang namanya halal nggak bisa negosiasi. Halal haram nggak bisa negosiasi. Halal ya halal. Haram ya haram. Haram ya haram, nggak bisa negosiasi. Ini kan begini nih, mengandung nggak bisa. Walaupun mengandung 0,1 barang yang diharamkan,
ya tetap haram. Iya, faqalilu haram kata Nabi. Maka setetesnya juga haram kalau ternyata banyak yang memabukkan. Itu baik memabukkan maupun berlaku barang yang haram seperti misalnya daging babi gitu ya. Iya betul. Maka itu halal kita cukup berharga di luar negeri dan sebagai jaminan bagi dalam negeri. Begitu ada sertifikat halal, jamin halal. Kalau untuk Babe sendiri nih strateginya seperti apa sih Be untuk mengembangkan produk halal di Indonesia? Jadi begini, kalau lihat data dari Kadin ya, ada hampir 60 juta pengusaha UMKM. Oke. Dari itu baik kecil, sedang, mikro maupun skala menengah dan besar. Dari 60 juta lebih lah gitu ya, 20%-nya itu kuliner. 20% kuliner malah Makanan, kan ya, Be? minuman. Yang selebihnya kan ada kosmetik, Kosmetik, betul, obat, obat. atau pengusaha yang lain ya. Nah, dari angka itu yang sudah kami sertifikasi halal itu hampir 3 juta. Tapi yang menjadi prioritas Babe ini apa Be? Nah, Dari gini, sekian prioritasnya banyak kita nih. mengacu kepada Undang-Undang undang-undang. Oke. 33 tahun 2014 bahwa produk yang dimaksud makanan dan minuman dulu ya, Oke. yang beredar di Indonesia, didistribusikan, dijual belikan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Itu dulu. Itu dulu Itu ya. dulu. Nah, itu Oh, menjadi iya. prioritas kita tuh. Tapi dari 14 juta itu ada yang pengusaha mikro. Nah, yang mikro dikasih waktu sampai tahun 2026. Oke, dikasih kelonggaran ya, Be, Kelonggaran, toleransi tapi lah ya. ya, tapi anyway itu target kita. Maka itu setahun saya harus bisa mensertifikasi halal 3 juta produk. Dari Kalau kita Oktober hitung dari Oktober sampai sekarang udah hampir 600.000. 600.000. Iya. Oke, masih ada 2.400 lagi ya, Be. Masih 2 juta Kesempatan nih, jadi 400 buat lagi. yang masih ada peluang lah ya, buat yang produk-produk ini Iya, masuk. jadi ini dengan adanya acara seperti ini juga mudah-mudahan jadi pemicu ya supaya para pegiat usaha, para pengusaha UMKM makin giat. Kan kalau mereka giat target kita tercapai. Jadi mereka harus mandatori. Semua yang beredar wajib halal ya harus daftarin gitu loh. Jadi ditertibkan ya, Be ya. Dampaknya Selain gede. sosialisasi, Dampaknya betul sekali. gede. Dampaknya apa? Skala dunia. Skala dunia kita cuma nomor 8. Nomor 8 ya. Iya, negara yang memproduksi produk halal cuma nomor 8. Yang paling nomor 1 Cina, Cina. nomor 2 Amerika. Padahal kita mayoritas nih, Be ya. Itu Muslimnya dia. harusnya kita punya potensi lebih besar. Gairah gitu kan, Ya, semangat. semoga dengan Babe jadi kepala BPJPH ini bisa mendobrak gitu, Be. Iya, dan Bisa jangan lupa. menaikkan peringkat Indonesia. Itu target saya. Salah satu target Babe. Target saya Oke. nggak tanggung-tanggung nomor 1. Dari nomor 8 ke nomor 1 target saya gitu. 8 ke 1. Iya. Bisa kalau kita tertib, kalau kita para kementerian lain ya, Pemda semuanya ikut berpartisipasi. Dan televisi nih, iNews nih ya juga ikut. Terima kasih nih iNews-nya, terima kasih banyak Be. juga ya. Terus nih, Be, kira-kira gimana sih, Be, caranya untuk meningkatkan secara global nih, Be, bersaingan atau bahkan secara internasional produk halal Indonesia untuk go internasional itu seperti apa, Be? Pertanyaannya. Ini reporter gini, gua kerepotan jawabnya lebih pinter banget. Aduh, gua. Babe. Loh, ini kan mungkin saya mewakili pemirsa di rumah nih, Be, yang pengen Oke. tahu rakyat Indonesia khususnya, Saya Be. jawab singkat begini. Hari Banyak harapan ini sama Babe. saya jawab singkat begini ya. Hari ini kita nomor 8 peringkat dunia. Oke, Tapi target Babe mudah-mudahan jadi 1 nih. target saja 1. Dengan cara seperti apa? Gini, bayangkan. Ada 20.000 triliun lebih transaksi halal di tahun 2024. Ya. Kita hanya mencapai 637 triliun. Ya, Artinya kan kita cuma 3%. 3% betul Gini, sekali, Be. 3% aja kita udah nomor 8 dunia. 3% nomor 8 ya. Iya kan? Ya. Bagaimana kalau kita dapat 50%? Udah bisa nembus nomor 1. Caranya Oh, gimana? ya. Nomor 1 caranya regulasi. Betul. Jadi regulasi kita perbaiki. Saya sedang mengusulkan perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kemudian yang kedua kolaborasi. Kami bekerja sama dengan 9 kementerian dan 3 badan untuk mewujudkan ini. Yang ketiga, sosialisasi. Sorry to say, saya bilang bahwa halal jangan lagi dibawa-bawa semata-mata halal haram dan fungsi agama saja. Saja ya, Be. Halal itu adalah lifestyle. Betul. Halal itu modern civilization. Halal itu
symbol of health, symbol of clean. Jadi everybody need halal. Di Eropa itu halal dikatakan going back to green life. Artinya sebenarnya halal gitu. Kalau di Eropa bilang gitu. Di Korea, di Asia halal itu disebut halal is double clean. Tapi saya tahu Be, yang jelas sudah pasti halal Be. Kopi Babe Haikal. Oh iya dong. Bener nggak Be? Itu dari awal itu. Masa iya ya? Mana sertifikat halal kita mana coba? Mana sertifikat Langsung mau ditunjukin halal? loh sertifikat halal. Be, sebelum kita lanjutin perbincangan kita kayak makin seru nih Be. Saya penasaran ini ngelihat kayaknya ada bangunan besar nih pesantren ya Be. Alhamdulillah waktu itu ini patungan. Jangan dijawab dulu Be. Kita akan kembali usai jeda Be. Ya, boleh. Kita lanjutin ya Be. Siap. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, tentunya sangat mengedepankan ketentuan syariat Islam tentang produk halal. Disinilah peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk menjamin kebutuhan masyarakat muslim tersebut agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkomitmen sajikan produk halal dan thoyyib sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi halal secara signifikan. Dalam penyelenggaraannya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerjasama internasional dalam jaminan produk halal. Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tingkat 3 ini ya Be ya? Tingkat 3 iya. 3 ya? 4 sama rooftop. Oh 4 sama rooftop. Buat main bola anak-anak. Be, siapa sih yang nggak kenal Babe Haikal nih ya kan? Dai iya, pendakwah iya juga. Ya Allah, alhamdulillah. Aktivis iya juga. Nah sekarang bisa dibilang pejabat gitu ya Be ya? Wah bagus banget nih Be lukisannya. Yang buat siapa nih Be? Itu yang jaga. Oh ada tadi ya Yang di bawah jaga. ya. Keren-keren. Be, ini kira-kira filosofinya apa nih Be? Pondok Babe Haikal. Emang Tadi kedai namanya. Babe Haikal ini pondoknya nih. Kalau pondoknya ini kan rumahnya nih, rumah saya itu di bawah. Iya, khas Betawi nih, Iya. identik Babe banget nih sampai. Ini kan ada nih selendangnya. ini kan rumahnya Iya. gitu. Ini orang-orang yang lagi mondok. Oh, orang-orang mondok, santri-santrinya ya, Be. Tetap hijau. Tetap hijau, ada menara. Menara, Dan di belakang oke. ini ada dream saya. Oh, mimpinya Babe jadi lebih Pondoknya dikembangkan. ini seperti apartemen, seperti hotel, bisa nampung banyak orang. Amin, kita doain ya Be bareng-bareng Be. Keluar dari apartemen ada masjid yang gede. Di atas masjid ada santriwati yang belajar, Oke. yang merupakan benteng. Jadi dai jangan kebanyakan laki-laki doang. Perempuan juga harus Perempuan maju ya Be. juga, iya. Emansipasi wanita. Nah, kira-kira kalau untuk jabatan Babe yang saat ini nih Be, tantangannya apa nih Be? Dulu saya pernah nulis satu tulisan judulnya Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi NKRI. Jadi sebagai media jangan sampai berpihak. Dan Harus netral ya. netral, iNews kan netral nih. Oke. Yang kita khawatirkan bukan itu, tapi berita yang ada di setiap kantong kita, yaitu handphone, netizen. Karena mereka sekarang juga sebagai televisi sendiri, televisi pribadi. Mereka bisa mengakses dengan mudah Be Iya, ya kan? dia bisa klik, dia bisa upload banyak, aduh macam-macam. Tantangan saya tuh itu, jangan lagi ya mengupload sesuatu yang mencemarkan. Mesti dikasih apa ya, peraturan yang tegas dalam menyebarkan berita hoax. Peran teknologi nih Be, sejauh ini tuh seberapa penting? Tadi kan Babe bilang kalau
musuhnya Babe sendiri ini yang terbesar adalah sebenarnya teknologi lewat gadget ya, Be? Iya. Informasi mudah diterima, mudah juga di-upload. Musuh bersama, musuh bangsa. Musuh bersama. Oh, yang iya. jahat ya, yang jahat musuh bangsa, yang support sahabat. Yang gitu kita ya. khawatirkan adalah rakyat Indonesia telan mentah-mentah begitu aja kan, Be? Itulah betul. Jadi mumpung ditanya lagi, saya lanjutin lagi. Jadi setelah regulasi, kolaborasi, yang ketiga sosialisasi yang tadi tuh. Iya. Yang halal itu for everybody, halal is lifestyle gitu, halal untuk kita semua gitu. Halal bukan cuma bicara soal agama. Yang terakhir yang tadi ditanya itu yaitu digitalisasi. Digitalisasi. Nah, inilah yang sedang kita upayakan sebisa mungkin soal digitalisasi, karena targetnya kalau setahun saya mesti harus dapat 3 juta sertifikat halal, berarti satu hari itu harus 10 ribuan. Mimpi-mimpinya Babe luar biasa sekali. Amin. Kita doakan bersama-sama Babe. Tidak terasa ini kayaknya perut udah mulai keroncongan, Be. Udah tiba waktu buka nih, Be. Kita nggak terasa ngobrol panjang lebar, seru banget. Waktunya buka. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. We are number one. Nanti masih ada topik yang saya mau bahas lagi, Be, terkait Boleh. produk Indonesia di luar negeri ini, Be. Boleh, siap, Oke, siap. kita siap. buka puasa dulu ya, Be. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Oh, ya Rabbal Alamin. Amin. Ini nih. Kita baru aja, Be, ya berbuka puasa nih kebetulan. Saya udah penasaran banget, Be, dari tadi ngincer yang Babe buat nih. Alhamdulillah. Kopi Babe Haikal. Ini Khas banget, Be, ya. yang misalnya aromanya. ada GERD, ada apa gitu. Nggak ngapa-ngapa minum Nggak kopi pengaruh, ini. Be. Nggak pengaruh. Langsung padahal habis puasa loh, Be. Jahe, kapulaga, cengkeh, itu malah obat. Isinya herbal semua Kayu ya, Be. manis, malah obat. Oke. Kopi 50%nya rempah-rempah. Be, saya penasaran banget nih, dari tadi mencuri perhatian saya. Ini foto Babe yang mana kira-kira ya, Be? Nah, Banyak banget keluarganya, keluarga besar ya, Be? Ya? berbagai besar. Kayaknya Babe yang itu tuh, yang deretan bawah nggak sih, Be? Paling kemari ya, kakak saya namanya Abdul Hakim. Oh. Sebelahnya almarhum Hamdi. Adek atau kakak? Ini saudara, Oh, misal. saudara, oke. Kakak yang pertama Hakim. Sebelahnya kakak saya lagi tuh, Helmi. Sebelahnya lagi paman saya, Usama. Sebelahnya lagi kakak saya, Iya. Rusdi. Sebelahnya lagi misan saya, Fahmi. Hafal semua saya. Saya itu paling atas yang digendong sama Umi. Oh, Masya Allah, jadi paling kecil ya, Be, ya? Foto diambil waktu lebaran di rumah kakek. Ini bulan September tahun 1972. Kalau menurut Babe sendiri, sebagai Kepala BPJPH, Mhm. minat produk Indonesia, produk halal di Indonesia itu paling diminati di negara mana, Be? Nah, gini. Ketika ada sertifikat halal, itu kita naik kelas. Diterima di seluruh dunia. Dan itu yang membuat pakem saya supaya jagain kualitas halal kita. Mungkin ya, Be, ya, bagi para UMKM kecil kan ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa nggak percaya diri gitu, Be. Untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, kira-kira nih syaratnya tuh apa aja sih, Be? Nah. Terus orang kecil biasanya kan kira, aduh minder nih, apa layak nggak ya gitu. Benar. Seperti Begini apa? ceritanya. Jangan percaya ngomongan yang bilang sertifikat halal itu mahal, ribet. Jangan percaya. Kalau datang ke badan halal, kalau mencalon, nah dikerjain dulu. Resmi nih, Be, ya, jalan Iya, sendiri, mandiri gitu. Dikerjain loh. Nah, untuk mikro, pemerintah kita menggratiskan. Gratis. Gratis mikro nih, Be. ya. Mikro gratis ya. Ada 1.200.000 pengusaha UMKM mikro digratiskan oleh pemerintah. Selebihnya Biasa. aneh cariin. Babe yang paling nyari nih. Cariin Babe bekerja sama perusahaan dengan yang perusahaan gede-gede. Oke. Saya datengin. Saya bilang gini, kan lu udah banyak dapet nih dari negara Indonesia. Gimana kalau sekarang lo kembalikan kepada pengusaha-pengusaha kecil untuk dibantu sertifikat halalnya? Siap, Be, gue minta tuh di lingkungan lu tuh halalin semua tuh gitu. Makanan yang dihalalin ya, bukan orang dihalalin, ribet nanti. Satu lagi, Be, saya penasaran lagi nih, Be. Gimana sih, Be, caranya Babe tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Kayak kiat-kiatnya gitu, Be, biar masyarakat tuh lebih sadar gitu. Gini, saya menggunakan jaringan kita yang terafiliasi dengan
Yang tadi saya sebutin tuh, ada Gohala, ada Lahtup, ada High Tech, ada banyak macam untuk membuka kesadaran masyarakat. Dan di lapangan nggak ada hari libur kita. Nggak ada libur. Sabtu, Minggu kita tetap jalan, sekalian sosialisasi. Misalnya Sabtu saya ke mall ya, itu ada 20 atau 30 toko yang kita bilang, Pak, udah halal belum? Belum be. Nih saya bantu. Ada 30 toko sekali jalan saya. Begitu juga teman-teman, begitu juga staf-staf, begitu juga wakanya saya, sestamanya, deputi saya juga saya bilang, udah Sabtu Minggu tetap jalan, tetap main tapi sambil kerja. Kapan lagi kita berkontribusi yang kayak bagus kayak gini? Sambil menyelam minum air ya, Be. Iya, lu sambil jalan. Apalagi kalau tahu, Bab dari ini ya, dari wah, Bab Haikal, dupe. Jadi gratis makan gua. Ya. Jadi caranya kita tuh persuasif, Ya, membuka kesadaran. Dengan caranya seperti ini, kita akan jadi ternama di dunia, yaitu negara dengan menghasilkan produk halal terbesar di dunia. sesuai dengan target Babe. Iya dong. Dari nomor 8 jadi nomor 1 Halal ya, Be. Indonesia untuk masyarakat dunia. Hal Indonesia untuk masyarakat dunia. Masya Allah, luar biasa, keren sekali Babe. Terima kasih banyak Babe atas kesempatannya. Sama-sama. Namun nih Be, di segmen terakhir ini saya ingin sekali mendengar quotes atau kata-kata pamungkas nih dari Babe untuk masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk halal. Pantun juga boleh Be. Ikan hiu 1 meter. Cakep. See you later. See you later. Jadi cintain produk Indonesia. Itu dia. Itu yang penting ya Be. Dan halal. Dan halal. Saya lagi pokoknya marketingnya gini, yang penting halal. Gajian lu cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting halal. Terus pokoknya yang penting halal ya beneran. Benar. Dengan mengatakan yang penting halal, kita bisa terhindar dari judi, dari korupsi, dari segala macam perilaku yang nggak beres. Jadi cintai produk Indonesia, yang penting Halal. halal. Babe, Habisin. nanti saya habisin Be. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah sharing bersama kami semua. Sampai jumpa kembali lagi di Kabinet Merah Putih di episode selanjutnya. Ya, saya lanjutin ya Be makannya Be. Lanjut.